Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatihah Yata Atlanta, NIM 43040200110. Baik, materi hari ini yaitu pengertian akhlak. Akhlak sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam, Asy-Syu'ara, yang artinya yang di dalam Al-Qalam, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian juga ada pada Al-Quran, Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan bagi umatnya. Kemudian akhlak tasawuf, ada beberapa tokoh ulama yang berpendapat, dari Ibnu Miskawai, Imam Al-Ghazali, dan Ibrahim Anis. Kemudian ada beberapa dorongan batin yang terjadi dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu sesuai arahannya, yaitu yang pertama tabiat, yang kedua akal pikiran, yang ketiga hati nurani. Kemudian objek mempelajari akhlak tasawuf yaitu untuk mengetahui perilaku manusia, maupun baik ataupun benar, maupun baik ataupun buruk. Tujuan mempelajari akhlak tasawuf yaitu untuk memberikan pedoman kepada manusia untuk dalam mengetahui perbedaan antara yang baik ataupun yang buruk, maupun benar ataupun salah. Yang kedua, akhlak menjadi salah satu hal yang penting dalam tatanan kehidupan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian yang ketiga, ketika kita mempelajari akhlak tasawuf, itu harus menjauhkan dari hal-hal yang bersifat kerusakan, yang berjudul berakhlak baik dengan pencipta dan lingkungan sekitar. Pengertian akhlak yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Kemudian ada hubungan antara akhlak, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua efektif, yang ketiga psikomotorik. Kemudian akhlak kepada sang pencipta, yaitu sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada Allah sang maha pencipta. Kemudian akhlak kepada lingkungan sekitar. Akhlak pada lingkungan sekitar yaitu membahas terhadap lingkungan yang bersumber dari manusia sebagai khalifah. Khalifah menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Adapun ada juga contoh yang berakhlak kepada lingkungan sekitar, yaitu memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam. Yang ketiga, tidak memetik bunga sebelum mekar. Yang keempat, tidak mengambil buah sebelum matang. Manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Manajemen kolbu artinya asal katanya dari manajemen dan kolbu. Kata manajemen yang berarti pengelolaan, artinya secara istilah sekecil apapun potensi yang ada apabila dikelola dengan tepat akan dapat terbaca. Kolbu artinya hati,
hati nurani. Kolbu secara istilah yaitu tempat bersemayamnya niat, yakni yang menentukan nilai perbuatan seseorang. Inovasi manajemen kolbu dalam pendidikan akhlak. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencerahan kolbu yaitu 1. Biasakan sekuat daya untuk melakukan pembersihan atau pelurusan kolbu. 2. Senantiasa berkemauan kuat untuk meningkatkan kemampuan diri dalam bidang apapun. Kemudian ada 3 materi pokok yang terkait dengan manajemen kolbu, yaitu keutamaan hati, mengenal potensi manusia dan potensi diri sendiri, serta mengenal diri. Materi taubat. Taubat secara bahasa berasal dari kata tawaba yang artinya kembali, ataupun secara istilah yaitu merupakan suatu hal yang baik dan wajib dilakukan oleh setiap manusia, baik yang berdosa maupun tidak. Adapun syarat-syarat taubat: 1. Ikhlas karena Allah. 2. Berhenti dan terlepas dari perbuatan dosa ataupun maksiat. 3. Menyesali perbuatannya. 4. Bertekad dan berjanji kepada diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat lagi. 5. Melakukan taubat sebelum maut menjemput. 6. Meminta keriduan atau mengembalikan hak. Kemudian ada pula rukun-rukun taubat. Yang pertama, berhenti dari maksiat. Kedua, menyesali atas dosa-dosa yang telah diperbuat. 3. Berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, dalam hal dosa kepada orang lain, hendaklah ditambah dengan menyesali persoalan dengan orang lain yang bersangkutan. Kemudian ada pula fungsi taubat. Fungsi taubat yaitu dapat meningkatkan keimanan seseorang hamba yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan pendekatan kepada Allah. Kemudian ada pula jenis-jenis taubat. Yang pertama, taubat wajib. Taubat wajib yaitu taubat dari meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan. Kemudian yang kedua, taubat sunnah. Taubat sunnah adalah taubat yang dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan atau mengerjakan perkara-perkara yang tidak disenangi ataupun makruh. Ada pula manfaat taubat. Yang pertama, terhapusnya dosa-dosa. Kedua, memperbarui iman. Ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah. 4. Mengganti keburukan dengan kebaikan. 5. Mengalahkan hawa nafsu. Yang keenam, semakin menguatkan tekad untuk selalu mentaati perintah Allah. Yang ketujuh, meningkatkan kecintaan kepada Allah. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.